Santet Daun Muda. Karya, Kang Ramli Author. Diangkat dari kisah nyata. Chapter 1. Malam kelam. Hidup Yuda seperti daun kering yang terombang-ambing di tengah jalan, di sebuah kota kecil yang mulai kehilangan cahaya. Usianya belum sampai 30, tapi wajahnya sudah dihiasi garis lelah yang dalam. Ia bujangan yang tinggal di rumah orang tuanya. Tak ada pekerjaan tetap dan penghasilannya hanya datang dari taruhan kecil-kecilan, main remi di warung kopi, atau jadi calo yang tak pernah benar-benar berhasil. Hari-harinya hanya diisi dengan asap rokok dan tawa palsu dari teman-teman sepergaulannya. Perempuan malam hanya datang jika ia menang judi di malam sebelumnya. Para perempuan malam itu datang hanya untuk berpesta dan menghabiskan uangnya. Pada malam itu hujan turun rintik-rintik. Yuda dan temannya sedang nongkrong di kafe kecil dekat terminal angkot. Lampunya temaram, musiknya pelan, dan suasananya seperti tempat orang-orang yang kehilangan arah. Di sudut ruangan, duduklah seorang perempuan seorang diri. Dengan rambut panjang, kulit cerah, perempuan itu mengenakan gaun merah marun yang kontras dengan suasana sekitar. Matanya menatap lurus ke arah Yuda, seolah sudah tahu siapa dia. "Nama lo Yuda, kan?" kata gadis itu tanpa basa-basi lagi, saat Yuda akhirnya duduk tak jauh darinya. Yuda sempat kaget saat mendengar suara yang menyebut namanya. Ia yakin belum pernah bertemu gadis ini sebelumnya. Tapi nada bicaranya tenang, tajam, seperti orang yang bicara dari balik cermin. "Siapa lo?" tanya Yuda dengan rasa penasaran dan masih memandang wajah gadis itu. Perempuan itu hanya tersenyum tipis. "Sandra. Gue tahu lo orang yang suka menghindar. Dan gue suka itu." Yuda tak tahu kenapa, tapi malam itu ia pulang bersama Sandra. Bukan hanya karena kecantikannya yang tak biasa, tapi karena aura misterius yang membuatnya merasa ditarik perlahan ke jurang gelap, namun penuh pesona. Sejak pertemuan malam itu, Sandra sering datang menemui Yuda. Kadang Sandra menemui Yuda saat malam, kadang subuh. Sandra tak pernah bicara soal masa lalu, tak pernah bicara soal keluarga. Tapi ia sering bertanya pada Yuda, "Kalau suatu hari lo jatuh cinta beneran, apa lo bisa setia sama gue?" tanya Sandra tanpa ragu dan ingin memastikannya. Yuda hanya tertawa. "Setia itu buat orang yang gak punya pilihan lain," jawab Yuda dengan enteng. Sandra hanya tersenyum. Beberapa hari kemudian, Yuda mulai bermimpi. Ia melihat daun-daun muda terbakar pelan di tengah malam. Ada suara perempuan menangis di kejauhan. Lalu suara itu berubah menjadi tawa. Ya, tawa itu sudah sangat khas, ketawanya Sandra. Ia terbangun dengan peluh dingin dan dada sesak. Tapi saat ia membuka mata, Sandra sedang duduk di sisi ranjang, memandangi wajahnya. "Gue cuma main-main sama kamu, Yud," katanya pelan. "Tapi lo sudah terlalu dalam. Dan sebentar lagi lo bakal tahu harga dari semua ini." Yuda hanya bisa termenung kala Sandra berbicara seperti itu. Waktu berjalan begitu cepat, seperti air mengalir deras di selokan kotor dan menghilang tanpa pernah benar-benar terasa. Sejak kehadiran Sandra, Yuda seperti hidup dalam dunia lain. Ia tak lagi nongkrong di warung kopi seperti dulu, tak lagi ikut taruhan remi atau mengurus proyek abal-abal. Kini dirinya hampir setiap malam dihabiskan bersama Sandra di sebuah tempat biliar. Tempat itu tersembunyi di balik ruko-ruko yang setengah mati. Meja biliarnya sudah tak utuh, kain hijau di permukaannya robek di beberapa sisi. Lampunya kuning redup. Tapi Sandra selalu memilih tempat itu, katanya lebih tenang. Entah bagaimana, pemilik tempat biliar itu seperti mengenal Sandra begitu lama, tapi tak banyak bicara saat Yuda bertanya. Kadang mereka berdua bermain biliar hingga dini hari, hanya mereka berdua. Yuda tertawa,
Sandra tersenyum. Tapi semakin lama, Yuda mulai merasakan cintanya pada gadis itu. Malam itu, saat tubuh Sandra sedang membungkuk untuk mengambil posisi pukul bola, Yuda melihat bayangan panjang di lantai. Bayangannya terlalu panjang, terlalu gelap, dan bercabang seperti akar. Tapi ketika ia berkedip, bayangan itu sudah menghilang. Pasti gue lagi ngelamun, gumam Yuda sembari melirik ke arah Sandra. Sandra hanya menoleh, bibir tipisnya tersenyum seolah mendengar isi pikirannya. Kadang, kenyataan yang lo kira mimpi, itu justru yang paling nyata buat lo. Sejak itu, Yuda semakin lupa waktu. Ia tak pulang selama 2-3 hari bahkan 1 minggu. Rambutnya mulai acak-acakan, wajahnya tampak kusut. Namun anehnya, ia tak peduli. Seolah Sandra menyihir pikirannya agar dunianya hanya diisi mereka berdua. Bahkan saat hujan turun deras dan listrik di tempat biliar padam, mereka tetap bermain dengan lilin sebagai penerang. Main sama gue aja, ya. Awas lo kalau lo ninggalin gue, kayak cewek lo yang lain, bisik Sandra pada Yuda malam itu. Yuda hanya menjawab dengan senyuman, meski hatinya mulai gelisah. Beberapa kali ia mencoba pulang, tapi entah bagaimana kakinya selalu membawanya kembali ke tempat itu. Lalu, gangguan itu datang. Di malam keempat, saat Sandra memukul bola putih, terdengar bunyi klontang yang sangat keras, seperti bola besi menghantam batu. Bola biliar pecah, retak. Tapi bukan hanya itu. Di tengah meja, muncul garis merah seperti darah yang mengalir dari retakan kain hijau. Apa ini? Yuda berdiri terguncang melihat darah di atas meja biliar. Sandra hanya tersenyum tenang, lalu menjilat sedikit darah itu dari ujung jarinya. Tenang aja, Yud. Itu cuma peringatan. Kadang tempat-tempat tua suka berbicara ke orang yang gak tahu batas. Yuda mulai merasa tubuhnya berat, pandangannya buram, kepalanya berdenyut. Dalam keadaan limbung, ia bertanya, Sandra, lo sebenarnya siapa? Sandra mendekat, menyentuh pipinya lembut. Gue adalah bagian dari kesalahan lo yang paling awal. Dan urusan gue belum selesai. Yuda bukan pria romantis. Cintanya selama ini hanya sebatas pelarian, pengisi ruang kosong di dada yang tak pernah benar-benar terisi. Tapi entah kenapa, dengan Sandra, ia merasakan semuanya berbeda dari gadis yang pernah ia kencani. Bukan karena kelembutan, bukan karena kesetiaan. Tapi karena sesuatu yang tak bisa ia jelaskan seperti candu yang mengendap diam-diam di tulang. Sudah 2 minggu berlalu sejak ia mengenal Sandra. Yuda hampir tak pulang. Bahkan sepupu jauhnya, yang biasa datang menagih utang, mulai bertanya-tanya kemana Yuda menghilang. Tapi Yuda tak peduli dan tak pernah memikirkan hutang-hutang yang telah menumpuk. Yang Yuda pikirkan hanyalah Sandra seorang, tak ada yang lain selain gadis itu. Dan malam itu, ketika mereka duduk berdua di kamar kecil Sandra, dengan lilin menyala dan aroma dupa menyelinap dari pojok ruangan, Sandra membisikkan sesuatu yang menusuk hatinya. Yud, gue ingin jadi milik lo sepenuhnya. Tapi bukan sebagai mainan lo. Gue ingin jadi istri lo untuk selamanya. Yuda menatap mata gadis itu, mata yang dalam dan sangat misterius, seperti cermin tua yang tak memantulkan bayangan dengan jujur. Ia menjawab cepat, tanpa ragu. Gue serius sama lo Sandra. Gue mau nikahin lo. Minggu depan, kalau lo mau. Gue bakal siapin semuanya, lo tenang aja ya. Sandra hanya tersenyum tipis, lalu mencium kening Yuda dengan lembut. Awas lo, kalau bohong. Karena sekali lo janjikan sesuatu ke gue, itu akan terikat selamanya. Keesokan harinya, Yuda mencari cara untuk mengumpulkan uang dengan cepat,
dan terlintas dalam benaknya ia ingin mengunjungi rumah papihnya. Sampai di rumah papihnya ia tanpa ragu langsung menjual 12 ekor kambing milik papihnya. Ia menjual kambing tersebut tanpa sepengetahuan papihnya. Padahal kambing-kambing itu dulu dipelihara papihnya dengan penuh cinta dan disiapkan untuk kurban saat lebaran haji tiba, untuk rezeki masa tua. Tapi Yuda mengambil semua itu dalam satu keputusan impulsif. Ia langsung menjualnya ke juragan daging di Pasar Pon. Tanpa tawar-menawar. Uangnya langsung dibungkus dan dibawa ke rumah Sandra. Ini buat biaya nikah kita. Biar sederhana, yang penting halal, kata Yuda dengan bangga dan ia merahasiakannya. Sandra menerima bungkusan itu sambil tersenyum. Tapi senyumnya kali ini terlalu lebar. Seperti seseorang yang baru saja menyelesaikan ritual. Ia meletakkan bungkusan itu di atas meja rias tua di pojok ruangan. Di atas meja itu, berdiri sebuah cermin oval berbingkai ukiran bunga dan tengkorak yang mulai mengelupas. Yuda baru sadar, setiap kali ia memandang cermin itu, bayangannya tak pernah utuh. Kadang hanya separuh. Kadang malah tak muncul sama sekali. Cerminnya antik ya? Tanya Yuda sambil menunjuk ke arah cermin. Sandra langsung menoleh sambil membelai bingkai cermin dengan jari-jari yang halus tapi dingin. Cermin itu dari nenek gue, konon katanya, cermin ini bisa melihat masa depan. Tapi hanya masa depan orang yang siap menerima semua akibatnya. Yuda tertawa kecil, meski bulu kuduknya merinding. Gue udah siap. Kalau sama lo, gue udah siap segalanya. Sandra menoleh padanya, lalu berbisik satu kalimat sebelum lilin di kamar mereka padam sendiri. Kalau begitu, kamu takkan bisa mundur lagi, Yuda. Suara mereka berdua terdiam dan hanya terdengar deritan ranjang yang terus menggema sampai mereka berdua terlelap tidur tanpa busana. Bersambung.